Halo, selamat malam teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Afri, domisilinya di Pekanbaru Riau. Malam ini ingin membahas tentang salah satu yang banyak yang dialami oleh pasien-pasien zaman sekarang, yaitu masalah asam lambung, pH asam lambung yang sebenarnya ya. Kemudian dispepsia, mah yang kemarin menjurus ke GERD, gastritis, tekak lambung, dan sejenisnya lah ya, yang mengarah ke anxiety disorder, kemudian panic attacks, kemudian psikosomatis, kemudian sakit terlalu lamanya jadi depresi. Saya selaku penderita yang menjalani diagnosa asam lambung ya, mah asam lambung, akhirnya waktu dulu saya nggak tahu itu, saya nggak mau meriksa. Akhirnya di tahun 2018 saya endoskopi, saya baru tahu bahwa saya diagnosa oleh dokter gastritis. Ada peradangan lambung yang sebenarnya awalnya sih luka dulunya, cuma karena sudah lama jadinya udah jadi sariawan gitu, jadi meradang gitu. Kemudian puncaknya tuh karena saya mengalami psikosomatis, anxiety disorder yang membuat saya menjadi lebih lumpuh. Jadi setelah gastritis, mah itu, anxiety disorder itu yang membuat saya menjadi lebih tidak bisa menahannya. Kalau untuk perih di lambung, mungkin sebelumnya saya menjalaninya seperti biasa karena belum ada ketakutan. Justru anxiety disorder itu yang membuat daya tahan saya semakin melemah dan membuat kacau pikiran dan mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Kemudian seiring berjalannya gastritis dan GERD itu tidak bisa terpisahkan gitu. Lalu anxiety disorder ini juga mengganggu sekali dan mengakibatkan banyak hal, sepertinya psikosomatis karena dia mengganggu pikiran kita. Kemudian ada seribu sensasi yang menjadi bahan pikiran. Kemudian terjadi lonjakan seperti panic attacks dan seterusnya, terjadi bertahun-tahun, menyebabkan kita menjadi traumatik dan akhirnya menjadi sebuah depresi. Saya ingin berbagi pengalaman ini dengan kawan-kawan penderita karena saya melihat hal ini sangat-sangat booming sekali. Saya menderita pertama kali dapat musibah inilah ya, cobaan ini di tahun 2013 sampai sekarang, kalau dihitung hampir 10 tahun lah. 10 tahun menjalani ini semua dengan berbagai macam
kondisi yang ada dalam perjalanan waktu 10 tahun tuh memang saya juga nggak pernah patah semangat. Arti kata saya juga ada beberapa hal karena saya nggak tahu dulu, saya paksa juga bekerja, kambuh, kerja lagi, kambuh karena kan harus memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga, membiayai hidup anak-anak dan keluarga. Jadi saya kerja walaupun kondisi saya itu sebenarnya seharusnya harus fokus dulu untuk sembuh karena saya nggak paham. Saya bawa kerja, kambuh, berhenti kerja, kerja lagi, kambuh, panic attack, psikosomatis di lapangan kerjaan. Jadi begitu terus siklus yang pertama dulu, sehingga hingga saat ini sebenarnya sih saya sudah merasakan banyak hal yang kurang sih karena saya mau pelajarin. Cuma boleh dikatakan sembuh total itu sebenarnya nggak ada sih ya bagi penderita GERD, asam lambung yang notabene-nya tuh menjalaninya tuh di atas 5 tahun lah ya. Tapi yang masih baru-baru mungkin dia kan belum jadi depresi, pasca traumanya sedikit, jadi mungkin 2 tahun ya masih belum apa-apa untuk ke level depresi, ke alam bawah sadarnya mungkin. Tapi kalau kita yang udah puluhan tahun seperti ini nih, benar-benar harus ekstra berubah lah itu banyak hal. Dan boleh katakan bukan sembuh, tapi ya kita harus merubah pola hidup kita benar-benar gitu. Dan yang pantang-pantang tuh mesti terus jaga gitu. Kalau mau itu tidak kembali. Tapi kan dibilang katakan luka langsung sembuh tuh nggak ada tuh. Apalagi pikiran tuh sulit untuk dikontrol gitu, dan memang harus mendisiplinkan diri itu ya. Jadi ya bagi teman-teman yang merasakan 1 tahun 2 tahun ya bersyukurlah, semoga cepat didiagnosa, cepat sembuhnya. Tapi bagi teman-teman yang seperti saya dan menjalaninya lebih daripada 10 tahun ini sebenarnya sangat-sangat menderita sekali gitu, karena kamunya berulang-ulang kan gitu. Tapi saya juga pengen berbagi pengalaman dalam hal ini, beberapa tips ya, mungkin ya dalam masa 10 tahun itu kan nggak ini boleh katakan nggak sebentar ya. Saya mempelajari banyak hal, saya belajar sendiri, membaca buku, literasi, jurnal, segala macam. Saya juga mendesak diri saya sendiri mencari. Ya intinya sebenarnya semuanya butuh satu aja sih sebenarnya, disiplin. Kalau untuk sembuh itu saya pikir bukan masalah obat, tapi sembuh itu lebih ke mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena yang menyembuhkan itu Sang Pencipta, obat itu hanya perantara. Dan fokus sajalah gitu. Intinya pada dasarnya kalau memang awal-awal tahu, cepat ditangani. Kalau bisa ke dokter dulu, tahu apa permasalahan, jadi lebih fokus kan untuk karena kan kalau saya dulu hanya nggak tahu nih, kalau luka perih ya saya biarin aja makan obat Promak, makan obat apa sembuh, nanti perih makan itu lagi, ternyata itu berefek fatal sekali gitu. Jadi kalau memang ada hal seperti itu, saya sarankan untuk kawan-kawan diagnosa, benar-benar diagnosa, jadi tahu arahnya kemana. Jadi nggak memikir lama-lama, nggak membiarkan dia berlama-lama dan menjadi beban di alam bawah sadar yang melekat, dan itu memang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.
untuk saat ini saya hanya bisa menyampaikan itu dulu. Tapi besok saya akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman dari perjalanan saya menelaah masalah emah, dispepsia, asam lambung, tukak lambung, anxiety disorder, psikosomatis, dan panic attack, dan apa lagi ya, depresi ya. Mungkin dengan ilmu-ilmu yang saya alami, saya pelajari, mungkin ada beberapa tips yang bisa dan cocok untuk teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan ya. Tetap semangat ya, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Mungkin di video selanjutnya saya akan lebih fokus memberikan tips-tips lah ya terhadap teman-teman, sensasi-sensasinya apa yang dirasakan. Kalau untuk sensasi pastilah ya, itu rata-rata bersama semua ya, namanya 1001 sensasi. Tapi besok saya pelan-pelan memberikan edukasi dan pengalaman saya kepada rekan-rekan dan teman-teman seperjuangan. Jangan pernah patah semangat. Dan yang tahu tentang penyakit ini itu hanya orang-orang yang mengalaminya. Jadi jikalau orang-orang yang belum pernah mengalami dan merasakan ini, ya saya pikir jauh lah mereka belum bisa mereka memahaminya. Mereka hanya bisa mendiagnosa aja dengan pembelajaran atau keluhan dari pasien. Tapi yang lebih paham tentang penyakit ini ya lebih baik kalian itu berkonsultasi dengan orang-orang yang pernah mengalaminya langsung gitu. Karena dia benar bisa merasakan apa yang kalian rasakan gitu. Karena dia penderita juga gitu. Itu aja sih ya. Untuk malam ini sekian dulu dan terima kasih. Semoga teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah. Assalamualaikum. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Afri, salam dari Pekanbaru Riau. Dadah. Kembali.